Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan dan doa saya, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Malam hari ini tetap kita akan mengadakan persekutuan doa, ya, masih tetap dalam ibadah online karena persekutuan doa belum bisa kita langsungkan atau kita selenggarakan di gereja. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga nanti setelah itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Kita akan satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah berani bersaksi. Karena satu bulan ini kita berbicara tentang amanat agung, satu bulan ini kita berbicara tentang penginjilan, ya. Itulah sebabnya malam hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu berani bersaksi, yaitu dari salah satu tokoh yang bernama Stefanus dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, Bapak Ibu, Alkitab mencatat tentang Stefanus itu nggak begitu banyak. Hanya 1, 2 pasal, ya. Hanya 2 pasal saja Alkitab menceritakan tentang Stefanus. Tetapi meskipun hanya diceritakan dalam 2 pasal, yaitu dalam Kisah Para Rasul 6 dan 7, ya. Tokoh Stefanus ini adalah tokoh yang sangat menarik, ya. Ketika meninggal, ya, dilempar batu, ya, dalam bagian-bagian terakhir kehidupannya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, sebelum meninggal, ya, Stefanus menatap ke langit, kemudian melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan yang menarik dari tokoh Stefanus ini adalah ketika dia dirajam dan sebelum akhirnya meninggal, dia pun masih bisa berkata kepada Tuhan
untuk tidak menanggungkan dosa orang-orang yang telah merajam dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkanlah dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, seorang yang pemaaf. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa Stefanus? Ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 6, ya, Stefanus adalah diaken, ya, salah seorang diaken atau pelayan meja, ya, itu. Nah, kita melihat dalam bagian ini bahwa tugas penginjilan atau amanat agung itu bukan hanya menjadi tanggung jawab para rasul saja, ya, tetapi kita melihat di sini Stefanus yang seorang majelis, yang seorang diaken, ya, pelayan meja pun berani untuk memberitakan Injil atau menjalankan amanat agung, ya. Dan kalau kita melihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang menerima kuasa atau yang kemudian Roh Kudus turun itu kan kepada setiap orang percaya, ya. Jadi yang memberitakan Injil itu bukan hanya rasul-rasul, ya, bukan hanya diaken seperti Stefanus, tetapi setiap orang percaya yang menerima kuasa dan kemudian Roh Kudus turun di dalam hati, di dalam kehidupannya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana Stefanus itu bersaksi. Yang pertama, dia bersaksi melalui kehidupannya, ya. Dikatakan bahwa Stefanus adalah orang yang baik, bahkan terkenal baik, saudara. Ayat yang ketiga dalam Kisah Para Rasul yang ke-6 dikatakan, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, ya. Jadi syarat untuk menjadi pelayan meja, syarat untuk menjadi diaken ditentukan oleh para rasul, ya. Syaratnya salah satunya adalah terkenal baik, saudara, ya. Dan Stefanus menjadi diaken bukan karena dia menyodorkan diri, tetapi Stefanus terpilih menjadi diaken karena jemaat pada waktu itu memilihnya, ya. Jemaat pada waktu itu memilih Stefanus karena sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para rasul, yaitu salah satunya adalah terkenal baik, saudara. Itulah sebabnya bahwa Stefanus adalah orang yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menceritakan tentang Kristus, bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan tentang Yesus kepada orang lain, ya. Kalau kehidupan kita tidak baik, ya, itu. Bukankah Alkitab mengatakan, ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan dalam pengajaran di bukit, yaitu setiap orang percaya hendaklah menjadi garam dan terang dunia, ya, menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya, kehidupan yang menjadi garam, ya, kehidupan yang menjadi terang bagi banyak orang, ya. Ini yang pertama, ya, kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, ya. Bukankah hidup kita ini seperti surat-surat yang terbuka, ya?
Bagaimana kemudian Yesus bisa diberitakan melalui kehidupan kita yang tidak baik? Ya, malah Kristus bisa dicemooh karena kehidupan kita yang tidak baik. Ya. Yang kedua, saudara, terkenal rohani. Ya, Stefanus adalah bukan hanya orang yang terkenal baik, tapi Stefanus adalah orang yang terkenal baik, terkenal rohani. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 dan ayat yang kelima. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Saudara, saya bayangin bahwa Stefanus adalah orang yang memiliki hubungan yang intim, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, orang-orang percaya yang memberitakan Injil tentu adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dia mau bertanggung jawab terhadap panggilannya untuk memberitakan Injil, saudara? Jangankan berpikir untuk bersaksi, saudara, sedangkan untuk beribadah, untuk berdoa, membaca firman Tuhan aja mungkin jarang dilakukannya, saudara. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, ya, pasti dia akan menjalankan panggilan Tuhan terhadap dirinya, yaitu untuk memberitakan Injil juga kepada orang lain, ya. Kemudian saudara, yang ketiga adalah berani bersaksi. Stefanus bukan hanya terkenal baik, terkenal rohani, tetapi terkenal berani, ya. Itu Stefanus tegas. Kalau kita pelajari dalam 2 pasal yang mencatat tentang dirinya, dia adalah orang yang betul-betul konsisten terhadap firman Tuhan. Ya, dia adalah orang yang tegas. Dia adalah orang yang berani untuk menyatakan kebenaran. Stefanus adalah orang yang punya prinsip dalam hidupnya. Ya, kalau menurut dia itu A, maka prinsipnya adalah A. Kalau menurut dia B, maka prinsipnya adalah B. Ya, patokannya adalah, ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan dia berani untuk membayar harga, ya, terhadap kebenaran dalam hidupnya. Ya, itulah sebabnya saudara, meskipun kalau kita lihat dalam bagian-bagian terakhir dalam kehidupannya, ya, meskipun akhirnya dia harus mati, dirajam, saudara, untuk kebenaran, ya, untuk untuk Injil yang dia percayai, yang dia imani, ya, itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita berani bersaksi, ya, melalui kehidupan kita, melalui kerohanian kita, dan melalui ketegasan dalam menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Berani menyatakan salah kalau itu memang salah, berani mengatakan benar kalau memang itu benar, ya. Dan biarlah teladan dari Stefanus ini juga bisa kita teladani, ya, dan menginspirasi hidup kita untuk
terkenal baik, terkenal rohani, dan terkenal berani dalam menyatakan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebelum mengakhiri persekutuan doa, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Tentunya yang pertama kita berdoa untuk bangsa, negara, dan juga kota Tangerang di mana kita tinggal, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya dibebaskan, ya, dilepaskan dari pandemi COVID-19 ini, ya. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kita, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sampai kemudian aparatur pemerintahan yang paling bawah untuk boleh dengan hikmat Allah mengambil setiap kebijaksanaan khususnya untuk menangani COVID-19 ini. Kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, ekonomi bangsa, negara, dan juga kota Tangerang di mana kita tinggal tetap stabil, tidak terjadi resesi ekonomi, daya beli jemaah, daya beli masyarakat tetap kuat, dan juga usaha boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa juga untuk gereja kita. Kita doakan terus untuk setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Kita berdoa untuk minggu-minggu ini para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk para pemimpin gereja, diaken. Kita berdoa untuk para pengerja, Pak Alfred, Dika, ya. Kita berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, ya. Apapun juga serahkan kepada Tuhan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, ya. Apapun juga kita bawa kepada Tuhan, kita berseru, ya, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, menjawab setiap pergumulan kita, ya. Dan mari kita tundukkan kepala untuk pokok-pokok doa ini. Saya memberikan waktu 2-3 menit kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti saya akan menutup dalam doa dan sekaligus mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menaikkan setiap seru doa syafaat kami, baik setiap umat-Mu yang ada di rumah maupun hamba-Mu yang ada di tempat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab seru dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa syafaat kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk rangkaian ibadah persekutuan doa yang sudah kami jalani dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami akhiri persekutuan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa sudah selesai. Ya, terima kasih untuk terus boleh dengan setia mengikuti persekutuan doa melalui online. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.
Amin.